Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep-konsep dasar statistik. Yang pertama, pengertian statistik. Statistik ini berasal dari bahasa Latin yaitu status yang berarti negara. Kenapa negara? Karena pada mulanya statistik ini dipergunakan untuk menggambarkan dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan kenegaraan. Contohnya perhitungan banyak penduduk, sistem pembayaran pajak, kemudian sistem gaji pegawai, dan banyak lagi yang terkait dengan kenegaraan. Seiring dengan perkembangan zaman, jadi statistik tidak hanya lagi terpaku pada angka-angka untuk urusan kenegaraan. Statistik sudah mulai mengambil bagian dari berbagai bidang kehidupan, contohnya bidang penelitian, pendidikan, psikologi, pertanian, sosial, dan sains. Kemudian pengertian statistik sesuai dengan perkembangannya. Jadi mula-mula statistik itu diartikan sebagai kumpulan angka untuk menerangkan sesuatu. Yang kedua, sekumpulan cara dan aturan tentang pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penafsiran data yang terdiri dari angka-angka. Dan yang ketiga, kumpulan angka yang menjelaskan sifat-sifat data atau hasil pengamatan. Nah, dari pengertian yang kedua dan yang ketiga ini, statistik sudah diartikan dalam arti luas, yaitu merupakan suatu metode atau ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang ada. Kemudian ada lagi statistik dalam arti sempit, yaitu data-data yang disajikan dalam tabel dan diagram. Kemudian memuat pengukuran tendensi sentral, yaitu rata-rata hitung, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonik. Kemudian menyajikan pengukuran penempatan atau median, kuartil, desil, dan persentil. Yang keempat, pengukuran penyimpangan, yaitu rank, rentangan antar kuartil. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan yang akan datang. Kemudian angka indeks. Jadi kesimpulannya, statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, yaitu tentang pengumpulan, pengolahan atau analisis, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka-angka. Kemudian, peranan dan fungsi statistik dalam berbagai kegiatan. Misalnya yang pertama, kegiatan kehidupan sehari-hari. Peranan statistik ini adalah sebagai penyedia bahan-bahan atau keterangan-keterangan berbagai hal. Contohnya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, angka kenakalan remaja, atau tingkat biaya hidup, tingkat kecelakaan lalu lintas. Nah, itu peranan statistik. Yang kemudian, dalam kegiatan proses belajar mengajar. Peranan statistik dalam kegiatan proses belajar mengajar yaitu membantu menganalisis soal-soal yang diberikan kepada peserta didik. Kemudian dalam kegiatan penelitian ilmiah, yaitu peran statistik sebagai sarana atau penyedia data untuk mengemukakan atau menemukan kembali keterangan-keterangan yang seolah-olah tersembunyi dalam angka-angka statistik. Jadi penemuan, kan kalau kegiatan penelitian ilmiah mengungkap. Kemudian kegiatan ilmu pengetahuan. Peranan statistik dalam kegiatan ilmu pengetahuan yaitu sarana analisis dan interpretasi dari data kuantitatif ilmu pengetahuan atau data-data yang berbentuk angka. Kemudian statistik berperan sebagai alat bantu. Yang pertama, untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Nah, variabel ini merupakan sesuatu yang nilainya bervariasi atau tidak tetap. Contohnya mungkin seperti harga, hasil penjualan, umur seseorang, tinggi badan. Nah, kalau di dalam pendidikan mungkin kita lihat dari nilai siswa. Nah, nilainya kan bervariasi. Yang kedua, untuk membuat rencana dan ramalan atau dugaan. Nah, dengan adanya statistik, kita bisa membuat rencana yang lebih baik. Yang ketiga, mengatasi berbagai perubahan. Yang keempat, membuat keputusan yang lebih baik. Nah, kemudian
Kemudian fungsi statistik. Yang pertama, bank data untuk penyediaan data. Yang kedua, alat quality control untuk membantu standarisasi dan sekaligus sebagai alat pengawasan. Yang ketiga, alat analisis merupakan suatu metode penganalisisan data. Yang keempat, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Nah, kemudian pembagian statistik berdasarkan cara pengolahan datanya. Jadi statistik itu terbagi menjadi dua, yaitu deskriptif dan inferensial. Inferensial ada dua lagi, yaitu parametris dan non-parametris. Nah, yang pertama, statistik deskriptif, yaitu statistik yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah difahami. Statistik deskriptif hanya berfungsi untuk menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Kita ambil contoh misalnya 30% mahasiswa PBA STK Amuntai merupakan alumni Pondok Salafiyah. Nah, adapun ruang lingkup statistik deskriptif, yang pertama mengenai distribusi frekuensi, yang kedua angka indeks, yang ketiga time series atau dari waktu atau data berkala, yang keempat korelasi dan regresi sederhana. Dan yang kedua yaitu statistik inferensial, yaitu serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, dan mengambil kesimpulan sebagian data atau dari data sampel yang dipilih secara acak dari seluruh data yang menjadi subjek kajian. Nah, untuk ruang lingkup statistik inferensial, yang pertama mengenai probabilitas atau teori kemungkinan, yang kedua distribusi teoritis, yang ketiga sampling atau sampling distribusi, yang keempat pendugaan populasi, yang kelima uji hipotesis, yang keenam analisis korelasi dan uji signifikansi, yang ketujuh analisis regresi untuk peramalan, yang kedelapan analisis varians, yang kesembilan analisis covariance. Yang ini nanti akan kita pelajari satu persatu, nanti dipraktekkan cara menghitungnya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai pengertian data dan variabel. Data itu adalah bentuk jamak dari datum. Nah, data merupakan keterangan-keterangan tentang sesuatu hal dan merupakan kumpulan fakta atau angka. Contohnya misalnya nilai ujian atau hasil tes belajar siswa. Kemudian variabel. Variabel adalah ciri atau karakteristik yang dapat diamati dari sesuatu objek. Misalnya kita melihat umurnya atau jenis kelaminnya dan lain sebagainya. Nah, adapun macam-macam data, yang pertama data itu terbagi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif terbagi dua lagi, ada diskrit dan kontinu. Jadi kontinu terbagi lagi menjadi tiga, ada ordinal, interval, dan rasio. Nah, jadi penggulungan data statistik yaitu tadi ada dua, ada data kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata, dan gambar. Kalau kuan adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan atau di scoring. Nah, ini yang pertama, data ditinjau dari segi variabel yang diteliti atau dari segi sifat angkanya, yaitu data kontinu. Data yang deretan angkanya merupakan suatu kontinum atau saling berkesinambungan. Yang kedua, data diskrit ialah data statistik yang tidak mungkin berbentuk pecahan. Misalnya jumlah anggota keluarga dalam satuan orang, misalnya 1, 2, 3 orang. Nah, yang kedua yaitu data penggolongan berdasarkan cara penyusunan angka, yaitu ada tiga. Yang pertama, data nominal, yaitu data yang cara menyusun angkanya didasarkan atas penggolongan tertentu atau data hitungan. Yang kedua, data ordinal, yaitu data urutan penyusunan angkanya didasarkan atas urutan kedudukan atau ranking. Yang ketiga, data interval, yaitu data yang terdapat jarak sama di antara hal-hal yang sedang diselidiki atau dipersoalkan. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai data nominal, jadi ada angka 70 dan 14. Nah, 70 itu untuk pria, 14 itu untuk wanita. Jadi angka 70 dan 14 ini kan berbeda golongan.
Nah, inilah yang dikatakan data nominal. Kemudian data ordinal yaitu data yang berdasarkan urutan kedudukannya. Nah, seperti ini contohnya. Kalau data interval yaitu skor. Misalnya kita dapat mengetahui perbedaan urutan kedudukan 4 dan 2 misalnya dari skor yang ada ini. Nah, itulah yang dikatakan data interval. Nah, kemudian mengenai pengumpulan data. Jadi berdasarkan cara pengumpulannya, data itu bisa diambil lewat pengamatan atau observasi, yang kedua penelusuran literatur, yang ketiga penggunaan kuesioner, yang keempat wawancara atau interview. Nah, kemudian data itu bisa diambil lewat sensus atau sampling. Nah, syarat data yang baik yang pertama itu data harus objektif atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian data itu harus presentatif. Yang ketiga, data harus up to date atau datanya terbaru. Yang keempat, data harus relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Kemudian pengolahan data. Jadi pengolahan data itu adalah proses untuk memperoleh data ringkasan, yaitu mengenai berapa jumlah total atau rata-ratanya atau presentasi dan sebagainya. Nah, kemudian penyajian data. Penyajian data itu dapat dilakukan melalui tabel dan grafik. Fungsinya untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan dan mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai gambaran umum terhadap konsep-konsep dasar statistik. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian. Jikalau ada pemahaman yang kurang paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau di grup WA. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.